Ya, Mitra Air di 104,4 FM Denpasar, Bali. Aduh. Kalau hari ini Mitra Air siang hari ini kita udah kedatangan satu bintang tamu spesial ya, jauh-jauh dari ibu kota sana. Ya, seperti yang sudah Anda tahu sebelumnya Mitra Air kita sudah kedatangan Cita Citata. Akhirnya kesini ya. Ya ampun, setelah sekian lama LDR kita. Ngaku-ngaku saya. Gara-gara kita pernah ketemu sebelumnya. Iya benar. Jadi LDR ya. Kita LDR. Oh iya. Itu sekitar 2 tahun lalu kalau nggak salah. Aduh. Lama ya. Lumayan ya, lumayan lama kita ya. Kak Cita, apa kabar? Baik, sehat. Apa kabar? Baik juga di sini. Ya, semoga Mitra Air juga semua sehat selalu ya. Oke, ini Mitra Air, sebelumnya saya kaget loh. Terus terang ini saya benar-benar kaget dan saya sampai speechless banget karena kagetnya coba gimana kagetnya? Karena ya saya berpikir ini manajemen ngasih tahu saya nggak salah bintang tamu. Kok munculnya di Air Ayo Request yang notabene-nya kan Air Ayo Request itu adalah segmen lagu-lagu pop Indonesia gitu. Terus dikasih tahu kalau Cita Citata akan datang untuk talk show bersama kita, live interview di acara Air Ayo Request. Wah. Ada apa Kak Gerangan? Asik. Kalau ada apa kegerangan sebenarnya ini bukan suatu hal yang baru buat Cita. Iya sih. Karena basicnya dulu sebelum akhirnya nyemplung di dangdut, ya memang penyanyi pop dan jazz. Oke. Gitu. Tapi saat itu belum ada kesempatan untuk buat single pop. Nah, pada saat hijrah ke ibu kota dengan kerasnya ibu kota Jakarta, penawaran pertama adalah menjadi penyanyi dangdut. Gitu. Itu pun sebenarnya secara mental tuh ini berkecamuk di hati, terima nggak ya gitu. Jadi awalnya iseng, terus kemudian lagunya boom, mau nggak mau dilanjutin, mau nggak mau dijalanin, dilakonin, terus dipelajarin juga gitu. Nah tapi setelah selang setahun, 2 tahun, 3 tahun, ternyata nggak berhenti nih boom lagunya di satu album itu. Jadi akhirnya kita mikir bahwa ini mungkin heaven for reason lah. Ketika Cita nyemplung di dangdut dan lama-kelamaan jadi sayang gitu. Tapi saat 2 tahun terakhir ini, udah mau ke 3 tahun ya nih corona, pandemi, kebanyakan nganggur, kerjaan cuma hanya virtual, ya ada beberapa nggak ngilangin rezeki lah ya, masih ada. Tapi yang pasti kebanyakan diam di rumah dan berpikir sesuatu yang kayak bagaimana caranya membuat bahagia diri sendiri. Gitu ya, inilah sebenarnya bentuk kebahagiaan diri sendiri Cita. Hasilnya inilah sehingga Cita Citata bisa datang hari ini. Iya betul sekali. Ini Mitra Air FYI, Mitra Air for your information, kalau seperti yang Kak Cita Citata bilang barusan, Cita Citata ini sebelumnya mengawali karir sebagai seorang penyanyi pop jazz ya Kak ya. Iya betul. Sebelum akhirnya banting setir ke lagu dangdut yang dikatakan oleh yang bersangkutan langsung ini karena iseng katanya. Iseng-iseng berhadiah loh. Lagu pertamanya itu adalah Sakitnya Tuh di sini. Pernah nyangka nggak sih dirimu? Enggak. Lagu itu bisa meledak di pasaran? Nggak nyangka. Dan itu aku orang mikir itu adalah salah satu strategi aku ketika lagu itu keluar dan boom. Aku nggak ada di mana-mana. Padahal itu takut. Jadi Anda sembunyi gitu? Enggak. Orang bilang gila strateginya Cita keren banget loh gitu kan. Semua orang penyanyi nyanyi lagu lo nya nggak ada. Orang tuh makin penasaran sama lo. Enggak, itu takut. Kenapa kok takut? Iya memang nggak seneng artis. Nggak pengen jadi artis. Memang pengen jadi seniman aja. Sebetulnya gitu. Jadi awalnya takut ya mau nggak mau harus dikeluarin. Nah saat itu salah satu movement pertama yang dilakukan adalah Cita main sinetron dulu. Pernah main sinetron? Iya, jadi awalnya main sinetron dulu karena kan nggak bisa joget,
nggak bisa perform lagu dangdut gitu. Biasa di hotel nyanyinya pakai grand piano, pakai saxophone, tiba-tiba gedebak pakai lagunya kendang begitu kempul. gitu kan. Jadi kaget. Jadi ya udah lo mau apa? Ya udah dulu gue teater nih. Ya udah main sinetron deh. Lagu lo gue masukin untuk soundtrack. Jadi saat itu lagunya meledak, soundtracknya meledak, kemudian si filmnya juga lebih meledak. Wow, gitu. luar biasa. Jadi kaget juga gitu. Nah, ini lagu pop ini adalah single pertama yang kebetulan memang bukan ngasal, tapi Cita melakukan strategi. Lebih strateginya Cita maunya step by step gitu. Memang benar-benar udah dikonsep dan dipikirkan secara matang-matang ya. Iya gitu. Jadi step by step, nanti single keduanya akan ada perubahan yang mungkin mudah-mudahan lebih baik lagi. Oke. Oke, ini Cita. BTW dirimu ini kan berapa tahun sih tercebur Di dangdut. 8 tahun. Nah, selama 8 tahun Cita ini ada dalam genre dangdut. Ya. Sebelumnya itu kan pop jazz, nyanyi dari hotel ke hotel, kemudian booming lewat lagu dangdut. Kemudian 8 tahun kemudian memutuskan untuk kembali lagi ke pop. Ada nggak sih tantangan tersendiri? Tantangan sih banyak. Salah satunya orang yang kontra gitu kan. Kontranya tuh sebenarnya orang-orang terdekat karena sayang. Kita selalu ngambil ini positifnya, sayang aja sih. Gitu. Sayang banget karir lo udah bagus di dangdut, nama lo sudah ada. Kenapa lo ke pop gitu kan? Tapi setelah Cita play lagunya, ya udah deh. balik lagi kayak yang awal. Oh ya udah deh. Ya udah deh gitu. Terus juga kemudian trigger surprisely ketika pas rilis di sosial media, di YouTube itu tidak ada sama sekali omongan yang aneh-aneh. Justru mereka malah bilang Cita nggak usah balik ke dangdut. Hah? Nah lo. Padahal aku bukan untuk itu. Memang aku tidak meninggalkan dangdut. Aku sayang sama dangdut. Oke, tapi memang ini Cita tidak meninggalkan dangdut ya, sekali lagi nih terakhir. Jadi Cita penyanyi. Yes. Karena iya benar sih. Karena menurut saya lagu atau musik itu adalah bahasa yang universal gitu. Betul. Jadi jangan dikotak-kotakin. Benar. Apalagi jangan di-level-levelin. Oh benar. Karena semua di mata Tuhan sama, apalagi musik. Karena pencinta musik dangdut juga mereka playlistnya juga ada pop. Nih, tapi ada pencinta musik pop yang agak malu-malu. Sebenarnya mereka juga suka lagu dangdut. Tapi gengsi aja, ya kan? Benar. Gengsi aja. Nah itu dia tuh. Gengsi, padahal mah kalau karaoke lu pada lagi nyanyi lagu dangdut kan? karena kalau misalkan dalam acara apapun ya Cita ya, mau acara yang besar, acara yang kecil-kecil se-RT lah gitu kan. Meskipun lagunya itu dari awal pop semuanya, tapi itu kayak ada yang kurang kalau nggak ada dangdut. Iya kan? Endingnya pasti dangdut. Bener. Jadi conclusionnya gini, kalau lagu pop itu sebagai rasa, tapi kalau lagu dangdut itu entertain. Oh mantap. Karena Mitraer sebuah pepatah Polandia mengatakan bahwa dangdut is the music of my country. Betul. Kita harus bangga. Kenapa Amerika bangga sama country? Kok kita nggak bangga sama dangdut? Mantap, luar biasa. Ya enggak gitu. Ya, bener, tapi bukan berarti ketika Cita ke pop Cita nggak bangga dangdut. Enggak, 8 tahun loh. 8 tahun Cita mengarungi dunia musik dangdut. Dan bisnisnya pun. Oh bisnisnya sempat bisnis apa? Iya, jadi Cita 2 tahun bikin musik label. Dan 90% isinya penyanyi dangdut semua. Jadi pelajaran-pelajaran yang Cita dapat di dalam hidup setiap hari itu ya Cita sampaikan ke anak-anak Cita di musik di label gitu. Jadi pengalaman, pelajaran, terus kemudian hak-hak sebagai seorang musisi penyanyi dangdut kayak apa, yaitu Cita sampaikan dan nggak ada yang Cita kurang-kurangin, malah sebetulnya Cita pengen hak-hak mereka tuh benar-benar dapet dan itu tersampaikan dengan baik lah gitu, intinya itu. Cuma ya satu dan lain hal antara masalah intern lah, lalu kemudian ditutup labelnya. Yang penting ya itu tadi, yang pernah tergabung dalam labelnya Cita sendiri sudah bisa merasakan kebaikan Cita sendiri itu kan, pengalaman-pengalaman yang diberikan gitu loh.
ilmu-ilmu, karena sharing is caring ya nggak sih? Sharing is caring. Ya, luar biasa. Jadi semakin kita berbagi, semakin kita dapat lebih banyak. Benar. Oke, Mitra Air di 104,4 FM Denpasar Bali. Anda pasti udah nggak asing lagi sama satu lagu yang dinyanyikan oleh Cita Citata ini yang berjudul Tak Sempurna, Mitra Air ya. Nah, kalau Anda yang belum pernah dengerin Mitra Air di Radio AR Bali, kali ini sebelum kita dengerin orang yang nyanyi langsung, kita dengerin dulu deh lagunya Mitra Air Cita Citata Tak Sempurna spesial untuk Anda.